Halo semuanya, kembali lagi dalam pembahasan representasi graf untuk yang bagian ketiga yaitu incidence matrix atau matriks kehadiran. Kali ini kita mulai dulu pembahasannya untuk graf yang tidak berarah atau undirected graph. Misalnya kita mempunyai suatu graf G yang merupakan graf yang tidak berarah yang memiliki himpunan vertex V berisi P1 hingga V ke M dan himpunan HE yang berisi E1 hingga E ke N. Kemudian definisi incidence matrix dari graf G yang misalnya direpresentasikan atau dinotasikan dengan DG itu adalah suatu matriks berukuran M kali N. Jadi di sini matriksnya untuk yang M-nya barisnya itu merepresentasikan jumlah vertex, kemudian di sini kolomnya merepresentasikan jumlah edge-nya. Jadi matriks berukuran M kali N dengan entry DIJ-nya ada 3 kemungkinan, yaitu 2, 1, atau 0. Dia akan bernilai 2 apabila di sini vertex VI itu sama dengan vertex source atau vertex tujuan dari edge EJ. Atau dengan kata lain di sini DIJ akan bernilai 2 apabila EJ adalah suatu loop pada vertex VI. Kemudian dia akan bernilai 1 apabila bukan loop. Atau di sini dengan kata lain apabila VI adalah proper subset dari himpunan vertex yang menjadi tumpuan dari HEJ. Kemudian DIJ akan bernilai 0 untuk kasus yang lain, yaitu apabila vertex VI tidak berasosiasi dengan HEJ. Nah, kemudian di sini jumlahan dari baris ke I itu sama halnya dengan degree dari vertex ke I. Kemudian untuk jumlahan dari kolom ke J itu nilainya adalah 2 gitu ya. Karena untuk setiap kolom kan merepresentasikan edge. Nah, sedangkan edge ini pasti bertumpu pada 2 vertex. Jadi pasti jumlah setiap kolom ke J itu adalah sama dengan 2. Kita lihat contoh penggunaan incident matrix ini. Misalkan kita punya suatu graf dengan 4 buah vertex dan ada 9 edge. Jadi di sini kita punya matriks berukuran 4 kali 9. Nah, kita lihat mulai dari vertex A. Vertex A di sini berasosiasi dengan edge E1, E2, E3, dan E4. Nah, kita lihat untuk E1 di sini dia bertumpu pada A gitu ya, baik untuk source vertex maupun target vertexnya. Maka di sini nilainya adalah 2 karena berupa loop. Nah, sedangkan untuk E2, E3, E4 ini bukan loop, tapi kita lihat bahwa A ini menjadi tumpuan dari E2, E3, dan E4. Maka di sini nilainya adalah 1, 2, E3, E4. Kemudian kita lihat nih E2, E3, E4. Dia tadi kan bertumpu pada A. Kemudian bertumpu kemana lagi? Karena pasti suatu edge bertumpu pada 2 vertex, yaitu ke B. Maka nilainya di sini untuk E2 dan E3 itu adalah 1 juga pada baris B. Karena keduanya bertumpu pada vertex A dan B. Kemudian untuk yang E4 dia bertumpu pada A dan C, maka di sini untuk baris C bernilai 1. Jadi sebenarnya mungkin lebih gampang kalau kita lihat bukan dari vertexnya tapi dari edge-nya. Jadi misalkan di sini untuk sisanya ya E5 gitu. Kita lihat E5 bertumpu pada B dan D, maka di sini kita lihat E5 bernilai 1 pada baris B dan baris D. E6 bertumpu pada BD juga sama. Kemudian E7 bertumpu pada C dan D. Di sini ada C, kemudian D. E8 juga bertumpu pada C dan D. Kemudian E9 di sini bertumpu pada D saja, nilainya 2. Nah, sedangkan yang lain nilainya kita beri 0. 0 semua. 0, 0, 0, 0. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap kolom itu nilainya pasti 2. Karena menunjukkan bahwa setiap edge itu pasti bertumpu pada 2 vertex. Nah, ini adalah representasi incidence matrix untuk graf yang tidak berarah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan graf yang berarah? Kemudian representasi incidence matrix untuk graf yang berarah di sini
masih mirip dengan graf yang tidak berarah dengan beberapa ini ada perbedaan khususnya pada yang bagian non-loop di sini. Jadi misalkan kita diberikan suatu graf G yang merupakan graf berarah sama dengan himpunan vertex V, V1 sampai Vm, dan juga himpunan vertex himpunan H, E yaitu E1 sampai En di sini ya. Kemudian representasi incidence matrix dari graf G atau kita pastikan dengan DG adalah suatu matriks yang berukuran M kali N. Jadi sama ya, matriksnya berukuran M kali N dengan entry DIJ-nya di sini ada 4 kemungkinan nilai, yaitu 2, 1, minus 1, dan 0. Kondisi untuk 2 dan 0 itu sama. Untuk kondisi 2 itu apabila di sini E ke J itu merupakan sebuah loop, gitu ya, suatu loop. Kemudian dia bernilai 0 apabila di sini EJ tidak bertumpu pada vertex VI gitu. Nah, kemudian untuk membedakan dengan graf yang tidak berarah, nah di sini kita perlu bedakan mana yang jadi source, mana yang jadi target vertexnya. Jadi DIJ akan bernilai 1 apabila di sini VI itu merupakan vertex source gitu ya. Kemudian minus 1 apabila di sini VI itu adalah target source, target vertex target gitu ya. Dari HEJ gitu. Jadi di sini apabila VI itu adalah source gitu ya. Source vertex, kemudian di sini ini apabila VI adalah target vertexnya atau vertex tujuan. Nah, jadi ada 4 kemungkinan, yaitu 2 apabila EIJ itu adalah loop, 1 apabila VI itu adalah vertex source gitu ya, source dari EJ, kemudian minus 1 apabila dia adalah target dari EJ, dan 0 apabila EJ tidak bertumpu pada VI. Nah, kemudian di sini untuk mengetahui degree dari setiap vertex, jadi kita bisa lihat out degree dari setiap vertex VI itu adalah sum dari DIJ untuk nilai 1 gitu ya. Jadi untuk yang non-loop gitu ya, kita jumlah semuanya untuk satu baris untuk vertex VI. Kemudian kita ambil 1 dari yang loop. Jadi kita cuma hitung 1 untuk out degree-nya. Jadi setengah kali sum DIJ yang bernilai 2. Kemudian untuk in degree-nya, ini juga sama di sini. Bedanya karena in degree tadi kita beri nilai negatif gitu ya. Maka di sini in degree-nya adalah untuk nilai minus 1 pada suatu baris VI. Kita ambil nilai absolutnya, lalu kita total semua pada baris tersebut. Kita tambah dengan setengah kali total yang nilainya 2 gitu ya. Ambil setengahnya, jadi karena cuma salah satunya gitu kan. Nah, kemudian jumlahan untuk setiap kolom ke J itu ada 2 jika EJ adalah suatu loop dan 0 jika bukan loop gitu ya. Nah, coba kita lihat di contohnya. Oke, jadi di sini kita punya satu graf berarah dengan 6 buah vertex dan 10 buah edge ya. Nah, jadi pendekatannya kita pakai yang tadi ya. Kita mulai untuk setiap edge-nya dulu. Jadi kita mulai dari E1. E1 ini adalah suatu edge dari A ke B, dari vertex A ke B. Berarti A-nya source-nya adalah 1, B-nya adalah minus 1. Nah, pasti nggak ada lagi yang lain. Yang lain di sini pasti nilainya 0. Nah, kalau kita lihat di sini totalnya untuk yang non-loop adalah 0. Kemudian misalnya untuk contoh yang loop nih, E3. Misalkan E3 di sini C ke C. Nah, di sini C ke dirinya sendiri. Jadi ya udah, sebenarnya kan 1 itu ya. Jadi karena ke dirinya sendiri, kita kasih nilai 2. Nah, yang lain adalah 0. Oke, jadi di sini untuk yang loop, untuk kolom E3 nih nilainya adalah 2 totalnya. Kemudian E2 itu bertumbuh pada C dan B. Dari C ke B, berarti dari C ke B. Nah,
nol yang lain. Kemudian E4 kita lihat dari C ke D. C ke D, berarti yang lain adalah 0. Kemudian E5 itu dari D ke C, berarti di sini D, C minus 1, yang lain adalah 0. Kemudian E6 di sini adalah E ke D. Dari E-nya di sini 1, D-nya minus 1, 0. Kemudian E7-nya adalah E ke E, berarti di sini 2 ya. Yang lainnya 0. Oke, kemudian dari E8, mana E8 dari B ke E ya. B ke E ini sama dengan E9. B ke E minus 1, 1 juga, minus 1, 9 juga ya, sama. Nah, yang lain di sini 0. Oke, kemudian terakhir E10 dari E ke A. E1 di sini A minus 1. Nah, kita lihat di sini totalnya adalah 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 ya. Nah, kemudian kita lihat untuk misalnya si A nih. Nah, di sini out degree-nya adalah 1. Jadi out degree tadi adalah, jadi kalau berdasarkan definisinya tadi di sini out degree itu, jadi total yang nilainya 1 di sini kita jumlah. Nah, kita tambahkan dengan yang setengah dari nilainya 2, enggak ada. Jadi out degree untuk A, jadi misalkan di sini degree untuk vertex VA ya, itu sama dengan 1 aja. Kemudian untuk in degree-nya VA itu adalah yang minus 1, kita jumlahkan cuma ada 1 ya. Ini absolut 1 kita jumlahkan, kita sum, kemudian setengah dari yang nilainya 2. 2 ternyata nggak ada, ini 1 juga. Nah, coba kita lihat untuk yang B. Nah, di sini B kan out degree-nya ada 2, in degree-nya ada 2. Nah, di sini untuk out degree-nya berarti kita ambil yang nilainya 1 di sini. Nah, kita total ada 2 plus loop-nya, tapi nggak ada loop, berarti ada 2. Kemudian misalkan contoh yang ada loop-nya di sini, misalkan C. C di sini out degree-nya, misalkan out degree dari C itu adalah kita ambil yang 1 dan setengah dari yang 2. Berarti di sini ada 3. C out degree-nya kita lihat dia keluar ke dirinya sendiri, keluar ke B, dan keluar ke E. Jadi ada 3. Kalau misalkan kita mau cari in degree dari C. In degree dari C itu adalah sum dari absolut nilai yang minus di sini. Minus 1. Jadi absolutnya adalah 1 ditambah setengah dari yang ini tadi. Berarti 1 tambah 1 ada 2. Kita lihat untuk in degree-nya C masuk ke dirinya sendiri 1 dan masuk dari D itu 1. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah representasi matriks dalam bentuk incidence matrix atau matriks kehadiran dari suatu graf yang berarah. Nah, beserta ini contoh representasi atau makna dari setiap baris, setiap kolomnya, bisa untuk cari degree dari suatu vertex dan seterusnya. Oke, demikian untuk materi representasi graf. Nanti akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya.